Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Agustiani dengan NPM 2018 001001 023. Yang terhormat kepada Bapak Ima Situmeang MSI selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akan menjelaskan isi jurnal yang sudah saya pelajari. Yang berjudul Sintesis Karakterisasi Kapasitas Penangkal Radikal Bebas dan Aktivitas Antioksidan Seri Novel Hydrazone 134 oksadiazol dan 124 triazol berasal dari 3,5 dimetil 1H pirazol. Jurnal ini dibentuk oleh Khalid Karouchi, Setveta, Smelradi, Elbekaya, Sousfi, Jamal Taufik, Yahya, and Mabkot, Seham Alterari, May El Abes Fauzi, dan Muhammad Ansar. Abstraknya yang berada di jurnal ini adalah serangkaian turunan pirazol baru yang mengandung hidrogen 124 triazol dan 134 oksadiazol disintesis. Struktur senyawa yang disintesis dijelaskan oleh IR 1H NMR, 13C NMR, dan spektrometri massa. Aktivitas antioksidan dari senyawa yang disintesis dievaluasi dengan metode Schiavone, kapasitas penangkapan radikal potensial dan senyawa 4F dan 4K. Reduksi radikal DPPH dan ABTS dan sifat pengkelat Fe2+. Menariknya, senyawa 4K menunjukkan kapasitas penangkapan radikal potensial dan senyawa 4F dan 4G menunjukkan aktivitas terbaik untuk pengikatan besi sambil membandingkan dengan kontrol positif. Pendahuluan. Spesies oksigen reaktif atau ROS seperti arion superoksida 02- hidrogen peroksida H2O2 dan radikal hidroksil terdiri dari spesies oksigen radikal dan non-radikal dibentuk oleh reduksi parsial oksigen yang terlibat dalam proses fisiologis pada tingkat rendah. Namun, kelebihannya produksi ROS dapat menjadi racun bagi komponen utama sel, lipid, protein, dan asam nukleat, dan itu menimbulkan stres oksidatif yang akan terlibat dalam berbagai patologi, yaitu penyakit neurodegeneratif, Alzheimer, Parkinson, diabetes, kanker, radang penyakit, penuaan, dan lain-lain. Sel menggunakan banyak strategi antioksidan untuk menghilangkan atau meminimalkan kerusakan oksidatif. Tergantung pada jenis, antioksidan dapat bekerja dengan mengurai ROS, menjebak mereka untuk membentuk senyawa yang stabil. Farmakoterapi antioksidan telah muncul sebagai alat untuk meminimalkan kerusakan biomolekuler yang disebabkan oleh seragam ROS ke konstituen vital organisme hidup ini. Dan oleh karena itu, antioksidan sintetik telah mendapat banyak perhatian dari sudut pandang farmasi. Namun, sejumlah besar tim peneliti telah berkonsentrasi pada peran senyawa heterosiklik sebagai antioksidan. Dalam konteks ini, sistem heterosiklik dengan 5 anggota cincin telah menarik banyak perhatian dalam pengembangan molekul aktif secara farmakologis pirazol dan di antara berbagai macam heterosiklik yang dipelajari untuk pengembangan molekul aktif baru. Heterosiklus ini dapat dilacak dalam sejumlah obat mapan milik kategori yang berbeda dengan aktivitas terapeutik yang beragam.
Juga banyak pirazol yang turunannya menunjukkan aktivitas biologis yang luar biasa, seperti anti kanker, antioksidan, antidepresan, antivirus, analgesik, antiinflamasi, agen pestisida, dan aktivitas katekolase, khususnya di bidang kimia obat dan farmasi. Kimia hidrogen berasal dari pirazoleanol telah menjadi bidang studi yang menarik sejak lama waktu. Merata itu terkenal dari literatur bahwa senyawa heterosiklik yang berasal dari 1,2,4-triazol menunjukkan sifat biologis yang sangat baik. Secara khusus, mereka menunjukkan antibakteri, anti jamur, anti TB, antioksidan, anti tumor, antiinflamasi, dan aktivitas insektisida. Juga turunan 1,3,4-oksadiazol telah ditemukan menunjukkan potensi antibakteri, antituberkular, anti kanker, dan aktivitas antiinflamasi. Dalam penelitian ini, saya melaporkan sintesis pirazol baru turunan yang mengandung hidrogen 1,2,4-triazol dan 1,3,4 bagian oksadiazol dengan hasil yang baik. Senyawa yang baru disintesis diselidiki secara in vitro untuk aktivitas antioksidan. Mereka menggunakan dunia antioksidan yang berbeda metodologi. 1,1-difenil 2-pikrihidrazol DPPH, gratis pemulungan radikal dan aktivitas pengkelat logam. Metodologinya yaitu titik leleh diukur menggunakan buci B545 aparatus, titik leleh kapiler digital, dan digunakan tanpa koreksi. Reaksi diperiksa dengan KLT menggunakan lembaran aluminium dengan silika gel 60F254 dari Merck. IR spektrum direkam pada Perkin Elmer Vertex 70FT. IR bidang penutup spektrometer 400 sampai 4000 cm3. Spektrum 1H NMR dan 13C NMR dicatat dalam DMS OD6 pada spektrometer Bruker 300 MHz. Bahan kimia pergeseran dinyatakan dalam bagian per juta ppm dengan menggunakan tetrametilsilan sebagai referensi internal. Nah, hasil dan pembahasannya itu sintesis senyawa antara 3 dilakukan menurut langkah-langkah yang ditunjukkan pada skema 1. Skema 1, senyawa 1 dikondensasikan dengan etil bromoasetat dan reflux aseton dengan adanya kalium karbonat diberikan etil 2,3,5-dimetil 1H pirazol 1 asetat, kemudian ester diubah menjadi senyawa yang sesuai 2,3,5-dimetil 1H pirazol 1 asetohidrazida melalui reaksi dengan hidrazin hidrat dalam etanol. Produk yang diharapkan diisolasi sebagai kristal bahan dengan hasil yang dapat diandalkan hingga sangat baik. Struktur dari senyawa baru ini 4A dikonfirmasi menggunakan biasa data spektroskopi 1H NMR, 13C NMR, IR, dan SIMS, misalnya ligan. 4A diisolasi sebagai padatan, menghasilkan M plus H plus puncak M per Z 257,2 di SIMS yang sesuai dengan rumus C14H16N40. Spektrum IR menunjukkan puncak C pada 1619 cm kuadrat. Ikatan CO ditunjukkan pada 1678 cm3 dan vibrasi ulur NH pada 3369 cm3. 1H NMR spektrum menunjukkan munculnya dua sinyal karakteristik pada 5,19, 580 dan 800 ppm yang dikaitkan dengan NCH2 HC proton pirazol dan NCH masing-masing.
Di 13C spektrum NMR, sinyal serapan gugus C berikatan O, C berikatan dengan N, dan NCH2 ditemukan pada 169,04 dan 147,94 dan 50,82 ppm masing-masing. Untuk sintesis senyawa 3,5 dimetil 1 hapirajol asam hidrazida diperlakukan dengan karbon disulfida dan kalium hidroksida dalam etanol pada suhu kamar untuk menghasilkan garam kalium yang sesuai. Nah, ini data fisika dan kimianya senyawa hasil sintesis. Di sini ada 4A, 4B sampai 4I, 4L. Nah, ini R1-nya itu yang tadi yang dijelaskan, yaitu berdasarkan dengan ininya. Nah, di sini ada R2-nya, yaitu dia yang ini hasil data-data yang udah kita ambil dari yang sebelumnya, dari hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini pengukurannya dari R1, R2, R3 itu udah berbeda-beda. Nah, ada field per persennya. Persennya ini adalah dari hasil ppm-nya. Kalau 0 derajat Celciusnya itu adalah titik lelehnya. Nah, ini dia. Ada aktivitas antar senyawa hasil sintesis. Nah, DPPH itu kan tadi dijelaskan ABTS-nya, terus ini F213-nya kalau dia pakai ini direaksikan. Kalau misalkan di sini kita lihat dari 4A, 4B, 4C itu tidak ada hasilnya, tapi dia berubah di 4F, yaitu ada hasil di Fe2+ kalau menggunakan Fe2+. Kalau 4G dia berubah menjadi ABTS-nya ada, hasil nilainya Fe13-nya juga ada gitu kan. Tapi dia akan kosong lagi di 4H, 4I, 4J. Tapi ada hasil lagi 4K, 5, 6 dan AA. Itu ada hasilnya. Kecuali di Fe3+. EDTA-nya, NT-nya. Kalau NT ini kurang tahu siapa. Oke. Dalam uji ABTS yang dilakukan seperti yang diungkapkan oleh Riddick dan kawan-kawan, senyawa uji 4G, 4K, 5 dan 6 adalah aktif pada level 1 gram per mililiter. Nah, di tabel 2 yang tadi ya, ketika nilai IC 50, 4G 27 kurang lebih 20,7 kurang lebih 2,23, 4K-nya 1,35 kurang lebih 0,66, 5 banding 4,65 kurang lebih dari 0,14, 6 banding 7,70 dan kurang lebihnya 0,38. Dibandingkan juga disimpulkan bahwa 4K dan adalah pemulung radikal ABTS yang lebih efektif dan lebih kuat. Dia perlu dicatat bahwa nilai IC50 untuk senyawa yang diuji yang diperoleh dengan uji ABTS lebih tinggi daripada yang diperoleh dengan pemeriksaan DPPH. Dalam penelitian ini, aktivitas chelating senyawa Fe2+ dan antioksidan referensi ditentukan. Menurut hasil yang diperoleh, senyawa 4F dan 4G menunjukkan kapasitas yang nyata untuk mengikat besi karena adanya atom halogen seperti Cl dan Br dengan efek resonansi yang kuat meningkatkan kerapatan elektron dalam vinil cincin. Kami mencatat bahwa aktivitas antioksidan total adalah jumlah dari aktivitas antiradikal dan aktivitas pengkelat logam, dan mekanisme yang terlibat dalam aktivitas pengkelat logam tidak sama seperti ini dalam aktivitas pemulungan radikal. Kesimpulannya, dalam penelitian ini sintesis beberapa hidrogen baru 1,2,4 tetrajol dan atau 2,3 oksadiazol yang memiliki cincin 3,5 dimetil 1H pirajol dilaporkan. Terus senyawa yang disintesis dijelaskan oleh IR, 1H NMR, 13C NMR dan spektrometri massa. Semua senyawa yang disintesis diuji aktivitas antioksidan in vitro-nya
adalah dalam dua metode yang berbeda. Senyawa 4K menunjukkan kapasitas memulihkan radikal potensial, senyawa 4F dan 4G menunjukkan aktivitas terbaik untuk pengikatan besi dibandingkan dengan referensi. Oke, terima kasih.